Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu diberikan rezeki, rahmat yang melimpah dan hari yang indah olehnya tentu saja. Masih dengan Papi di sini. Kali ini gue mau melanjutkan materi mengenai pembuatan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle, atau mungkin yang biasa kita kenal juga dengan nama drone. Kali ini memasuki week kedua ya kawan ya. Di week kedua ini sebetulnya materinya nggak akan terlalu padat juga, nggak akan terlalu banyak. Nah, di sini gue punya Raspberry Pi 3B Plus. Pada awalnya emang niatan gue itu menggabungkan antara si Pixaux versi 248 ini dengan Raspberry Pi. Kenapa? Karena kita tahu ya, Pixaux itu kan hanya sebatas flight controller. Walaupun hanya sebatas flight controller, kita tetap nggak boleh meremehkan si Pixaux ini. Namun dengan hadirnya Raspberry Pi yang mana bisa kita anggap juga sebagai mini PC atau komputer mini ya. Walaupun mini, bukan berarti powernya juga mini ya. Memang mini juga sih, bisa dibilang kemampuannya mini juga karena hanya terbatas pada hardware yang dimiliki oleh si Raspberry Pi 3B Plus ini, dimana RAM-nya kalau nggak salah ini yang saya beli itu RAM-nya hanya 1 GB ya, 1 GB atau 2 gitu. Yang menjadi ide dari penggabungan antara Raspberry Pi dan Pixaux ini yang ingin saya implementasikan sebetulnya udah bukan barang yang istimewa ya guys. Udah banyak juga tutorial-tutorial terutama di YouTube ya, masternya ini menggabungkan antara Raspberry Pi dan Pixaux, seperti video yang saya capture saat ini yang mungkin teman-teman bisa lihat di layar ini. Si autornya malah cukup hanya dengan Pixaux dan Raspberry Pi. Jadi dia mengontrol si Pixaux-nya melalui Raspberry Pi, di mana dia terhubung hanya melalui WiFi. Namun meskipun hanya terkoneksi dengan WiFi, sebagaimana kita tahu WiFi itu kan range-nya terbatas, walaupun mungkin ada beberapa part-part yang dapat memboosting sinyal dari WiFi. Cuman sepertinya sih tetap tetap saja kalau misalkan sinyal yang digunakan oleh remote yang menggunakan bandwidth dari radio itu akan memiliki jangkauan jelajah yang lebih jauh daripada WiFi. Tapi kelebihan dari Raspberry Pi itu kan si Raspberry dapat terkoneksi dengan internet ya guys. Dengan kita tahu internet itu jangkauannya mungkin jauh lebih luas lagi daripada radio. Walaupun bisa dikoneksikan ke internet, tapi bukannya tanpa hambatan ya. Banyak sekali hambatan kalau gue cari itu di YouTube ataupun di Google. Hambatan yang dihadapi ketika orang mengkoneksikan Raspberry Pi ke Pixaux kemudian dikontrol melalui internet, terutama dari speed atau latensi yang bisa dihantarkan dari perangkat di mana kita berada menuju si Pixaux-nya, di mana pada saat itu kita kendalikan ada di mana. Kalau kondisinya jauh, sangat jauh, itu pasti akan sulit ya, karena walaupun jangkauan internet itu luas, namun di daerah di mana hardware-nya berada, di mana si Raspberry Pi-nya berada, itu kan belum tentu ada memiliki jaringan internet yang bagus. Di sini juga gue ada baterai yang nantinya akan gue pergunakan untuk awal-awal ini. Baterainya dari Tatu sebesar 1300 mAh dan tegangan yang dihasilkan adalah sebesar 11,1 volt, dan daya yang dihasilkan mampu sebesar 14,4 watt hour. Pemilihan baterai ini sebenarnya gue juga masih belajar-belajar, namun setelah apa yang gue baca-baca sedikit, akhirnya gue simpulkan untuk membeli baterai dengan daya seperti yang gue punya saat ini. Jadi baterai ini tuh punya 3 sel intinya. Jadi baterai pada drone yang bisa kita gunakan itu selnya macam-macam. Ada yang kalau nggak salah itu mulai dari 2 sampai 6 sel ya, 2 sampai 6 sel. Oke, kemudian untuk mengkoneksikan antara Pixaux dengan Raspberry Pi itu, dari kemarin-kemarin yang udah gue baca, ada 2 cara guys, 2 atau 3 cara ya. 2 cara lah mungkin cara utamanya itu. Pertama, kita dapat mengkoneksikan si Raspberry Pi itu melalui port telemetri, pin telemetri yang ada di Pixaux, kemudian nanti bisa dikoneksikan ke Raspberry Pi sesuai dengan diagram yang nanti akan gua tunjukin. Untuk kabel telemetrinya sendiri sebetulnya agak susah nih nyarinya guys, yang 6
nampin kayak gini ya, nampin telemetri ini dari Pixox, karena pas paket yang gue beli itu nggak ada menyertakan kabel telemetri seperti ini. Yang kita butuhkan itu kan telemetri itu Dupont ya. Ini kan ujungnya kabel Dupont nih, kayak kabel Dupont ya, pinnya seperti ini. Nah ini kemarin tuh pas gue beli nggak ada paket yang berisi itemnya itu seperti ini. Adanya juga telemetri dari pin apa namanya, telemetri ke telemetri. Jadi ujung awalnya seperti ini dan ujung akhirnya pun seperti ini. Sebetulnya itu bisa kita modif ya dengan motong kabel itu terus kita koneksikan ke sini. Cuman gua agak repot. Akhirnya kemarin gua mutusin aja untuk beli kabel ini. Seperti teman-teman bisa lihat ini di toko hijau ini ada yang jual, namanya Pixox tuh RFD 900 telemetri kabel ya kan. RFD 900 ini sebenarnya bukan aslinya kabel untuk ke Raspberry Pi ya guys ya. Kalau bisa teman-teman perhatikan di sini kan gambarnya sudah terkoneksi semua seperti ini ya. Karena memang untuk telemetrinya itu ya akan terpakai semua nampinnya ini gitu loh. Bagaimana diagramnya, diagram linknya itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa saja yang untuk dihubungkan ke Pixox dan Raspberry Pi. Coba saya perbesar di sini. Kok? Ya, kalau telemetri itu kan semuanya kepake ya. Untuk yang item telemetrinya sendiri, telemetri itu kan nanti untuk membaca data-data yang ada di Pixox ini untuk dikirimkan ke software mufflingnya yang kan di bawah Windows ya, kayak kemarin kan ArduPilot, ataupun yang nanti kita akan coba instalasi di Raspberry Pi juga ada. Kemudian dari kabel yang saya dapat kemarin itu, si RFD 900 telemetri kabel ini, sedikit saya modifikasi, nggak perlu pakai solderan segala. Ini bisa kita copot guys, bisa dengan mudah kita copot ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau teman ada pinset ini bisa dibuka nih. Kalau nggak pakai pinset, pakai tusuk gigi lah, ini kan bisa kebuka. Kalau teman-teman perhatikan, dicungkil sedikit ini bisa dia. Nah, pokoknya ini bisa dicungkil sedikit. Kalau teman-teman perhatikan nih, bisa saya tarik. Kemudian ketika ini sudah sedikit naik, itu bisa teman-teman tinggal tarik aja ininya. Nanti dia akan copot. Ini udah saya modifikasi, udah saya ambil headernya. Jadi akhirnya seperti ini. Ini kan awalnya kita tinggal masukin aja ke sini nanti nih. Nah, setelah masuk sini, udah deh, aslinya kan kayak gitu ya. Cuman ini kan headernya udah saya copot dan saya pakai di sini. Udah saya pakai, yang saya pergunakan ininya aja nih, yang untuk merahnya seperti tadi di diagram tadi. Yang merahnya itu 5 volt. Kemudian nanti ada lagi yang kabel hitamnya itu, sebetulnya ini harusnya biar enak nggak hitam ya, tapi nggak apa-apa lah karena saya lagi males soldernya. Jadi ada 3 lagi ini, yang salah satunya itu nanti ada TX, ada RX, dan ada groundnya. Seperti itu 3 kabel hitam ini. Nanti teman-teman harus tetap waspada aja, jangan sampai ketukar-tukar mana TX-nya, mana RX-nya, mana ground-nya. Teman-teman bisa perhatikan di bagannya. Yang paling ujung awal ini itu adalah TX atau RX. Kalau teman-teman samakan dengan diagram yang ada di miliknya Raspberry Pi itu kan, di sini habis 5 volt ground, dan di sini ada TX baru kemudian RX. Nanti harus disesuaikan dengan kabel-kabel pin yang dari Pixox ini. Dalam melakukan powering Raspberry Pi itu, sebetulnya kalau dari baterai seperti ini kita ngambil power. Oh ya, ini kan di Pixox-nya itu kan ngambil powernya dari baterai, ada bisa melalui power port ya guys ya. Kalau kita mengambil power, si Raspberry-nya ngambil power dari Pixox yang nanti terkoneksi dari kabel 5 volt ini yang ada pada pin telemetri. Kalau gue baca-baca sih sebetulnya itu nggak terlalu bagus ya. Sebentar, di sini ada, nah ini, powering via USB is recommended as it is typically safer because the input is regulated. If powering via USB, do not also connect the 5-pin cable. Nah, di sini kan ada kata-katanya USB is recommended as it is typically safer. Kalau misalkan udah ngambil dari port telemetri ini, gue nggak tahu sih apakah powernya yang dialirkan itu stabil atau tidak dari Pixox ke Raspberry Pi. Nanti kita tes aja bagaimana power yang di deliver oleh Pixox ke Raspberry. Oke guys, sebelum kita
cobain ya, koneksiin baterai Pixaux terus ke Raspberry. Mungkin tadi kan di awal saya sudah bilang kalau misalkan regulasi untuk Raspberry Pi itu sedikit ada toleransinya ya, dalam artian kita nggak bisa salah-salah aja ngasih tegangan dari baterai atau dari adaptor yang nggak sesuai ke dalam Raspberry Pi. Kalau teman-teman perhatikan di website sini, sebetulnya banyak yang bilang rentang antara Raspberry Pi yang dapat diterima oleh toleransi dari board si Pi-nya sendiri itu antara 4,8 atau mungkin 4,75. Kalau di forum-forum malah banyak yang bilang itu sebetulnya rentang toleransinya ada di 4,75 sampai 5,2 volt. Sekarang kita cek apakah tegangan yang dihantarkan oleh Pixaux ke Raspberry Pi itu dapat memenuhi regulasi dari Raspberry Pi. Nah, di sini sudah saya pisah dulu seperti ini. Sengaja udah saya staples nih biar bisa kita cek nanti dari sini ngambil multimeternya ya. Jadi ini kemarin kabel power yang terkoneksi ke Pixaux, yang merahnya itu kabel tegangan yang harusnya sih 5 volt, dan yang di hitamnya ini kabel ground dari Pixaux. Yang kan tadi kita sudah tes kalau baterainya sendiri memiliki tegangan sebesar 11,1 volt. Tapi kalau tadi saya baru baca-baca lagi di forum itu, kalau misalkan tegangannya lebih dari 11,4 ya mungkin baterainya baru dicas ya, karena nanti ketika sudah habis itu dan batas amannya untuk kita berhenti dengan kapasitas baterai 1300 mAh ini untuk 3 sel itu, batas kita berhenti mainnya itu ada di tegangan 10,5 volt. Sekarang kita cek aja. Oke. Ini saya nyalakan dulu multimeternya, biasa disetting ke arah volt. Nah, di sini juga ada baiknya ketika kita memiliki multimeter itu kan, misalkan masih ada tegangan yang tersimpan di dalam nih, kita shorting dulu seperti ini agar dia bisa kembali ke 0. Nah, sebetulnya proses mengkoneksikan antara kutub positif dan kutub negatif ini juga bisa mengecek apakah multimeter kita masih berfungsi dengan benar atau tidak. Nah, caranya itu kita bisa, kalau di multimeter yang saya pakai ini, dipindahin dulu ke lambang yang kuning ini. Nanti di sini juga bisa menghitung untuk resistannya berapa. Tapi kita pilih di sini yang buzzer, ada buzzernya, logonya kalau teman-teman bisa perhatikan. Nanti kalau misalkan avometernya masih benar, itu dikondisikan dia bunyi seperti ini. Oke, kita langsung aja kembalikan dulu ke volt. Sekarang saya coba di sini masuk ke, sedikit terlihat ya. Ini saya posisikan di sini, ini di. Oke, ya teman-teman perhatikan berapa di situ tegangan yang dihasilkan dari Pixaux itu hanya sebesar 4,66. Sepertinya emang masih jauh ya dari regulasi untuk untuk Raspberry Pi sendiri. Karena itu ketika misalkan teman-teman mau ngecek itu jangan terlalu lama, karena nanti dapat berakibat kurang baik untuk Raspberry Pi-nya. Kalau mati sih gua nggak tahu itu bisa mati apa enggak, cuman kalau gua baca-baca paling nanti ada beberapa perhitungan yang salah, ada port USB yang ngaco kalau misalkan teman-teman pakai port USB-nya. Nah, untuk ngakalinnya gimana nanti ke depannya itu sebetulnya saya sudah pesan apa yang namanya U-back. Nah, U-back itu bentuknya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini bentuknya seperti ini. Untuk fungsinya masih saya baca-baca, mungkin nanti di week selanjutnya, di week 3 ya, akan kita bahas secara detail penggunaannya, sekaligus mungkin rakit-rakit frame yang akan saya implementasikan untuk project kali ini yang akan ditempelkan Pixaux dengan Raspberry Pi. Kurang lebih seperti itu agar Raspberry Pi-nya aman. Oke, sekarang masuk ke instalasi ya. Instalasi sebetulnya kemarin tuh pas ngerekam itu nggak tahu kenapa rekaman di iPad-nya ngaco guys. Karena itu sekarang gua ulang lagi, cuman dalam kondisi sebetulnya si Raspberry-nya itu sudah gua install. Nah, apa aja yang gua install itu teman-teman nanti bisa saya sematkan linknya di kolom deskripsi. Mayoritas sih yang gua ikutin itu
yang ada di sini guys. Di punya autornya namanya The Drone Dojo. Dia juga cukup banyak membahas masalah DIY untuk drone ya. Semuanya saya ikutin, cuman kalau nggak salah si Drone Dojo ini untuk implementasinya dia menggunakan Raspberry Pi 4. Sepertinya Raspberry Pi 4 di dalamnya itu adanya Python 3 ya. Karena itu di bagian yang Python WXGTK 40 ini di Raspberry Pi saya nggak bisa. Kenapa? Karena Raspberry Pi saya masih Raspberry Pi 3B Plus, dan Pythonnya itu utamanya itu mungkin Python version yang terinstall di Raspberry Pi saya adalah Python 273. Oke, yang jelas itu mungkin nanti WXGTK-nya itu WXGTK versi 278. Kita cek aja. Saya coba sekarang login dulu ke dalam Pi-nya. Namun Pi-nya tidak akan saya koneksikan dengan Pixaux, tapi akan saya koneksikan dengan kabel power bawahnya yang dari adaptor yang dapat mensuplai power sebesar 5 volt 5 ampere. Oh ya, mengenai powernya juga sebetulnya di Raspberry Pi ini kalau saya baca di forum itu ampere atau arus listrik itu nggak terlalu penting dengan tegangannya. Justru yang sangat dipentingkan itu ketika kita mempowering si board Raspberry Pi itu adalah tegangannya itu ya. Nah, it means supply can deliver 4 ampere but it press. Oke, mana ya? Nah ini nih, the amp rating is irrelevant. The Pi will take what it needs, which is roughly a maximum of 750 mA with attached USB device. Jadi kalaupun nanti kita ampernya kelebihan sama si Pi-nya itu nggak bakal dipergunakan guys, karena maksimum yang akan dia pakai hanya 750 mA. Untuk cara keduanya adalah si Raspberry-nya itu langsung terkoneksi ke power sebesar 5 volt 5 ampere melalui charging portnya di sini. Baru habis itu dari Raspberry ke Pixaux-nya itu menggunakan kabel USB guys, seperti yang awal-awal kita udah tes di video week 1 itu kan gue langsung konekin Pixaux-nya melalui kabel USB ke komputer ya. Kurang lebih sih prosesnya sama. Tapi waktu awal itu gue koneksikan ke komputer atau laptop, sekarang kabel USB-nya akan dikoneksikan ke Raspberry. Cuman memang nanti ketika dalam implementasinya sudah dalam bentuk jadi drone atau UAV itu kan agak keder ya. Oke, sekarang kita tes aja untuk powering dulu dari Pixaux ke Raspberry. Jadi baterainya itu akan terkoneksi ke Pixaux. Sebelumnya saya set dulu di sini. Kita cek dulu pengecekan awal dulu untuk voltase dari baterainya apakah sudah sesuai seperti yang tertera di sini itu 11,1 volt. Kita tes aja. Nyalakan dulu multimeternya atau avometer ke dalam mode volt ya, membaca voltase, dan kita ambil arus yang DC. Ini listrik garis lurus ini menggambarkan kalau dia itu akan mengambil arus DC. Kalau kita rubah ke yang seperti gelombang ini dia berarti arus AC atau alternating current. Yang ini kita rubah dulu ke arus DC, masih ada tegangan di situ, kita normalkan dulu. Oke, nah baru sekarang kita ambil. Kita cek aja berapa. Nah, kalau bisa teman-teman perhatikan di situ terbaca 11,41 ya. Masih dalam rentang toleransi ya guys ya, 11,1 ke 11,41. Oke, sekarang saya langsung coba saja powering. Ini saya matikan dulu. Nanti kita tes lagi. Oke, dapat teman-teman perhatikan di layar. Mungkin untuk lebih jelasnya saya buka di page yang ini aja, di ResearchGate-nya. Di sini sudah saya pilih untuk kita koneksikan dulu port yang 5-nya itu. Yang 5-nya ini untuk 5 voltnya, dan yang paling ujung kanan itu adalah groundnya. Kita akan koneksikan dulu 5 voltnya dari Pixaux ke Raspberry untuk 5 volt dan groundnya dulu ya guys. Di sini saya akan pilih 5 volt yang ujung sini aja. Kita koneksikan ke yang 5 volt ujung sini biar mudah. Mungkin di sini berarti groundnya saya ambil di sini. Kalau berdasarkan pin kan, groundnya ada di posisi GPIO pin nomor 6. Sini nomor 6 nya. Kemudian kita cari port GPIO 14, yaitu berarti RX untuk sinyal telemetri RX. Perhatikan di sini berarti kabel kedua itu berarti ini. Oke ya, kabel kedua benar. Kita posisikan dia ke GPIO 15 atau pin 10. Justru RX-nya di sini pin 10 berarti ada di sini. Bisa teman-teman perhatikan ada jeda satu ini untuk TX-nya nanti. Nah, ini TX.
Oke, udah masuk. Cross check dulu ke yang tadi sebelumnya, takut saya ada salah. TX dan RX. TX ini hijau, TX hijau itu ngambil ke port 3. TX hijau berarti ini harusnya ke port 3. TX hijau ini ngambil ke yang ketiga ya, sudah benar kan, ngambil yang ke kabel ketiga. Oke, terus yang orange di situ ada RX. RX itu ngambil dari yang kedua. Ini yang kedua, berarti setelah kabel tegangan 5 volt itu terkoneksi ke RX. Kita cek apakah ini RX. Ya benar, RX ada di paling ujung. Oke, sekarang tinggal groundnya kita koneksikan. Groundnya udah, oke, udah semua. Sekarang kita coba testing. Langsung aja koneksikan. Jangan lupa ini buzzernya, di posisi buzzernya diletakkan nggak boleh terlalu berdekatan dengan Pixaux atau Raspberry Pi nya, karena dapat mengganggu sinyal-sinyal yang dihasilkan. Saya langsung coba aja konekin. Nah, oke, bisa. Oke, udah nyala ya Raspberry Pi nya, teman-teman bisa lihat. Sekarang saya mau cek dulu bagaimana power yang diberikan dari baterai itu melalui multitester. Kita cek dulu. Ini saya geser-geser sedikit biar teman-teman bisa lihat. Oke, masih pada arus DC ya, masih pada arus DC. Saya cek dulu di sini 5 voltnya oke, dan ground satu lagi bisa ambil paling ujung. Dapat nggak paling ujung situ? Dapat lah. Ini netralin dulu biasa. Saya geser aja ke sini biar teman-teman bisa lihat. Ini berarti 5 voltnya ada di sebelah sini dan groundnya ada di paling ujung. Teman-teman bisa lihat voltase, sebentar. Teman-teman bisa lihat voltase yang dikeluarkan kalau dari baterai itu jadi 4,35. Sekarang kita cek ampernya. Pindahin aja ke bagian miliampere, masih di arus DC juga, udah stabil. Kita cek lagi, ampernya itu ada di 0,25 miliampere ya. Oke, nanti kita akan cek perbandingannya jika langsung menggunakan chargernya si Raspberry Pi yang asli. Ini matiin dulu. Oke, untuk instalasi teman-teman bisa lihat di page-nya. Di sini ada ardupilot.org devdocs Raspberry Pi via muffling. Muffling itu apa? Kalau di sini di halaman Wikipedia teman-teman bisa mendapatkan informasi kalau muffling or micro air vehicle link is a protocol for communicating with small unmanned vehicle. Berarti adalah protokol yang digunakan untuk koneksi dengan UAV-nya. Jadi muffling itu adalah protokol yang digunakan untuk dua item ya, dua hardware untuk saling berkomunikasi dengan protokolnya yang dinamakan muffling untuk terkoneksi antara device komputer, misalkan dengan small unmanned vehicle seperti Pixaux ini. Untuk setup Pi-nya sendiri sebenarnya sudah banyak sekali tutorialnya di mana-mana guys. Dan kalau nggak salah gue juga awal-awal udah pernah ngebuat ya, di video awal-awal banget gue buka channel YouTube ini. Mungkin teman-teman bisa cek, ataupun kalau memang belum komplit, kalau teman-teman ada kebingungan bisa tanya saya secara langsung. Oke, sekarang karena ini udah semua, kita langsung coba saja sampai terkoneksi dengan Pixaux-nya. Mungkin saya akan coba koneksikan Pixaux dengan menggunakan kabel USB ya guys ke Pixaux-nya. Saya tidak akan mempowerin Pixaux dari baterai, tapi saya akan coba dulu dengan menggunakan kabel USB. Kita cek sebentar, semoga bisa. Waktu itu sih gua cek ada yang bisa ya, tapi nggak tahu untuk kasus kita kali ini. Kalau emang nggak bisa, berarti nanti terpaksa harus gua koneksikan. Untuk sementara ini sebelum U-back-nya datang akan gua koneksikan dulu testing Pixaux-nya, powernya dari baterai. Oke, apakah ada bunyi-bunyinya bagus? Oke, bunyi-bunyinya sih bagus. Sekarang kita cek aja.
Oh ya, gua kepo sih kalau pakai power itu berapakah lain yang dihasilkan oleh si ininya, si Raspberry. Kalau kemarin kan kita cek pakai baterai 4,66 volt ya. Oke, udah nol. Sini akan gua ambil seperti ini. Kalau bisa teman-teman perhatikan di situ, nggak jelas ya. Nah, teman-teman perhatikan di situ kalau dari adaptornya, tegangan yang dihasilkan oleh pin out dari Raspberry ini sebesar 4,9 ya, lebih bagus daripada pakai baterai kan 4,66, dan 4,9 ini di atas ambang minimum yaitu antara 4,75 volt ataupun 4,8 volt. Oke, mematikan aja. Sekarang kita mau testing untuk koneksinya. Sekarang kita cek untuk terkoneksi ke, oh, kok dia putus, ada apakah? Oh, mati rupanya guys. Pai gua nggak tahu kenapa nih mati nih. Kayaknya tadi ada yang kendor ya. Ntar kita cek dulu kenapa dia mati. Wah, jangan-jangan keok nih pai gua nih. Ntar gua tes dulu guys. Oke guys, ini kayaknya Raspberry Pi gua mati deh. Sedih juga ya. Mati gara-gara apa gua nggak tahu juga ya. Ini Raspberry Pi emang udah lama banget sih gua beli. Mungkin ada kali ya sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Dan udah dalam jangka waktu itu juga udah sering banget gua siksa-siksa nih si Pi ini, entah dari mainan yang bikin-bikin mobil-mobilan gitu kan, sampai yang terakhir sebelum gua implementasikan ke Pixaux ini, sebetulnya dalam jangka waktu sebulan si Raspberry Pi ini gua pakai sebagai CCTV. Emang sih nggak nyala secara dalam 24 jam penuh ya. Gue jalan itu dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi aja, nggak ada 12 jam juga kan. Tapi ya lumayan lah, mungkin udah kerja keras juga kan. Terus tadi juga pas kita colokin ke Pixaux melalui USB, nggak tahu kenapa mati. Gua nggak tahu apa penyebabnya, apakah karena begitu gua koneksikan dengan ini dia terjadi short. Nah, ini matinya gini nih guys. Di sini bisa teman-teman lihat yang nyala itu hanya lampu merahnya aja, berarti menandakan powernya masih terkoneksi sih. Namun yang ACT-nya ini biasanya nyala, kelap-kelip hijau ini nggak nyala. Kalau gua lihat di beberapa website ataupun YouTube sendiri, biasanya kalau misalkan ACT-nya nggak connect ini, permasalahannya ada pada SD card-nya rusak. Dan emang ini SD card-nya udah dalam posisi gua copot ya, udah sempet gua debug juga. Ini gua matikan dulu. Oke, nah ini udah sempet gua debug juga pas gua kemarin cabut. SD card-nya emang kayak nempel gitu guys, susah banget gua tarik. Perkiraan gua emang kayaknya sih di situ ya, karena pas gua coba juga SD card-nya di card reader ini gue konekin ke PC nggak mau. Coba sekarang kita tes lagi. Nah, ini sekarang gue pakai SD card yang lain. Kalau SD card yang sebelumnya itu kayaknya udah nggak detect, di PC pun nggak detect. Kalau ini masih baru dan kemarin sudah gue install OS Pi-nya juga. Sekarang kita cek lagi ya, apakah beruntung bisa nyala. Slotnya sih kayaknya nggak ada masalah, cuman nggak tahu tuh yang kemarin tuh kayaknya lengket banget. Kalau ini kan nggak lengket nih. Dan emang ini posisi slotnya untuk 3B plus ini nggak kayak yang sebelumnya ya, yang plug push plugnya itu ditekan langsung keluar gitu. Kalau ini ditarik naik, kemarin itu lengket banget guys, kayak di lem. Gue sampai nariknya harus pakai tang. Untungnya nggak copot semua. Nah, ini kayaknya sih slotnya masih benar, cuman gue nggak tahu apanya yang rusak. Nanti coba kita cek satu-satu. Ini kalau gue nyalain, teman-teman bisa lihat kan lampu hijaunya tetap nggak nyala. Kalau misalkan gue pegang-pegang sih chipnya masih anget ya, mungkin masih powernya tuh masih mengantarkan ke chip segala macamnya. Ini kalau gue pegang-pegang dikit-dikit nih masih anget guys, jadi nggak, kemungkinan nggak mati. Sekarang kita cek. Kemudian kemarin itu gue lihat juga di YouTube ada yang kayak gini juga. Nah, dia tuh cara debugnya, kita nyalakan dulu ininya, multimeternya, kita posisikan di DC ya, harus DC biasa. Kita cek dulu sampai 0. Oke, nah ini untuk groundnya gue pilih di sini aja.
posisi paling ujung ini kan dia 5 volt dan 3 volt ya sebelah sini ya. Kalau gue lihat tutorial di YouTube yang posisinya 5 volt dia kebaca, tapi yang 3 voltnya dia nggak kebaca. Nah itu diasumsikan boardnya mati, board pi-nya mati. Sekarang kita cek gimana punya gua. Untuk yang 5 voltnya tegangannya masih normal ya, 5,1. Sebentar. Oke. Nah, tegangannya masih masuk sebesar 5,1 dari adaptor ke pi-nya. Sekarang kita cek untuk 3 voltnya. 3 voltnya juga sebentar ya, dipegang aja biar agak kenceng. Nah ini 3 voltnya terbaca sampai 6,2 ya, tadi sampai 6,2 malah. Oke, terbacanya malah sampai 6,1 atau 6,2. Ketika kondisi pi-nya masih benar, masih berjalan dengan baik, emang gue nggak sempet ngecek sih guys ya, berapa tegangan yang dikeluarkan oleh GPIO pin ini pada posisi yang 3 voltnya. Emang tulisannya di situ 3V3, ada kemungkinan emang dia 3 volt atau mungkin terbacanya 6 volt. Oke, misalkan kita asumsikan dia 6 volt benar gitu kan, berarti kan si boardnya nggak ada masalah ya. Kalau dengan yang gue lihat di YouTube itu kan dia 3 voltnya itu 0, nilainya 0. Sedangkan tadi kan kalau kita cek di board punya saya ini, untuk GPIO pin yang posisi 3 voltnya masih dapat memberikan daya, yang dapat memberikan tegangan yang terbaca dengan jelas ya, ya kan, sekitar 6,1 volt. Gua nggak tahu kenapa ya, mudah-mudahan aja sih yang rusak bener ya, hanya slot SD cardnya aja. Tapi gue nyari penggantinya, part penggantinya susah banget nih guys. Mungkin teman-teman yang tahu ada part penggantinya bisa tolong saya di kolom komentar nanti. Yang kalau saya cari emang di marketplace ada ya banyak part seperti ini, tapi rata-rata lebih dari 8 pin, antara 9 sampai 10 pin gitu. Nah kalau kita perhatikan di sini punya si Pi 3B Plus itu dia punyanya 8 pin. Nah yang gue cari kayak gini itu belum nemu sih, nggak tahu ya. Kalau nanti mudah-mudahan bisa nemu atau teman-teman bisa bantu, bisa tolong tinggalkan komentar di mana saya dapat membelinya. Kalau gue lihat di YouTube juga spare part ini nggak terlalu mahal juga, mungkin antara sekitar 3 sampai 5 dolar. Oke, gue mau ngetes dulu sedikit. Kalau gue perhatikan banyak sohib-sohib kita, suhu-suhu kita di YouTube, kalau ngecek elektronik itu bisa ngeliat dari pinnya dulu. Karena tadi kan asumsi saya dasarnya ininya yang rusak ya. Kenapa? Karena awalnya juga GPIO pin-nya baik-baik aja kan. Kemudian pinnya apa namanya, chipset ini juga ketika saya koneksikan dengan adaptor itu dia berubah jadi hangat, nggak dingin sama sekali gitu. Nah sekarang kan ini dingin. Tadi pas ketika saya koneksikan dengan saya berikan dia power, ini tuh agak hangat guys. Mudah-mudahan sih chipnya nggak rusak ya, hanya ini aja yang rusak. Coba kita cek aja groundnya. Biasa saya pilih di sini. Ini saya akan satu persatu akan saya groundnya sini, dan yang voltnya itu, oh ya ini jangan dialirkan ke volt, tapi saya pindahkan dulu ke simbol tahanan ini kan. Kalau dia kondisinya benar harusnya memberikan nilai guys. Kalau saya belajar secara otodidak sih seperti itu ya, dari tutorial YouTube ataupun dari website. Oke, saya luruskan dulu sedikit kabelnya biar nggak belibet. Nah, oke. Oke, terlihat ya guys. Saya coba dari pin yang paling ujung dulu ini. Nah teman-teman bisa lihat ada bacanya, keluar nilai di situ untuk pin posisi pertama. Sekarang saya geser ke posisi pin SD card yang kedua, ada juga memberikan nilai. Sekarang saya posisikan ke yang ketiga. Yang ketiga juga memberikan nilai, kurang lebih sama semuanya. 1, 2, dan 3 itu angkanya ada di Oke. Yang ketiga
3 juga ada. Kita di 123 pinnya masih bagus ya guys. Sekarang kita cek ke posisi pin berikutnya, pin ke 4. Pin keempat memberikan bacaan tapi lemah sekali guys, liatin dia ada nilai tapi lemah banget, nggak kayak yang tadi 1 2 dan 3 ya. Coba kita balik lagi ke yang ketiga itu, nah sekitar 16 lebih. Yang keduanya juga, yang kedua juga sama 16. Yang pertama juga sama kan, berarti 4 tadi bacanya agak aneh ya guys. Lihat yang keempat, ini ya yang keempat. Kita tes yang kelima. Yang kelima bisa. Sekarang kita tes yang keenam. Yang keenam juga kenapa tinggi sekali dia. Oke, sekarang emang pinnya kecil banget nih. Kadang-kadang mungkin gue suka salah colok kali. 16, dan yang terakhir dia ada di sedikit ke dalam, posisinya ada di sebelah sini. Oke, kayaknya semuanya memberikan masukan. Kita coba ulang lagi dari yang pertama. Si pin 1 di sini. 1 ada bacaannya. Oke, sekarang kita geser ke yang kedua. Kedua juga ada. Sekarang kita geser ke yang ketiga. 3 juga ada. Sekarang kita geser ke yang keempat. 1 2 3 4 di sini berarti. Kan yang keempat beginilah angkanya guys, beda sama yang lainnya ya, kecil banget kayaknya nih, faradnya kecil banget. Sekarang kita geser ke yang kelima di sini. Kelima sama seperti 1 2 3. Ke 6. 6 juga kecil banget, berarti 4 sama 6 masalah ya. Sekali lagi ya, 4 dan 6 ya, yang 6 nya kecil banget. Yang ketujuh, 7 dia sama seperti 1 2 3 5 7. Yang ke-8 terakhir. Nah, 8. Oke, berarti tadi terlihat ya guys ya, ada beberapa pin yang bacaannya lemah sekali, kemungkinan makanya dari situ juga pertimbangan gue slotnya yang rusak. Kalau kita cek ngurutin dari power kemana dia larinya, kapasitornya sih kayaknya semuanya baik-baik aja guys. Kalau gue cek di kapasitor ini, dia akan terbaca sebentar lah lalu langsung hilang, memang seperti itu katanya kalau kapasitor, muncul sebentar kemudian hilang. Nah, kelihatan kan, nggak repot nih ya, masuk hilang berarti kan kapasitornya nggak ada masalah ya, kapasitor pas inputnya. Nah, masih ada bacaan kan untuk kapasitornya, kayaknya sih nggak ada yang masalah. Kapasitornya juga kalau saya cek secara random di sini ada hilang lagi, terbaca kan. Terus juga kalau saya lihat yang di daerah chipnya juga kayaknya masih baik-baik semua sih guys, tapi ini kecil banget ya. Tahu bisa nggak nih nempel randomly aja. Terbaca kan dia
Ya kayaknya sih ya mungkin untuk kali ini mungkin gue simpulkan yang rusak adalah posisi si micro SD-nya. Mudah-mudahan gue bisa nemu agar bisa tetap gue implementasikan, tapi kalau nggak bisa nemu ya udah, mungkin nanti awal bulan depan gue beli yang Raspberry Pi 4 sekalian upgrade, karena emang nanti kita implementasikan untuk banyak automation juga, banyak robotiknya juga, sembari nanti dalam perjalanan kalau gue nemu untuk micro SD nya ini slot penggantinya, peripheral penggantinya untuk si 3B Plus akan kita coba perbaiki ya. Kalian gue juga belajar solder menyolder. Oke, mungkin untuk seri 2 ini, week kedua ini agak terganggu, tapi nggak apa-apa guys, kita tetap akan lanjutkan seri kedepannya. Berarti kita langsung rancang saja PixHawks-nya tanpa Raspberry, kita langsung terbangkan saja, karena memang pada dasarnya PixHawks sudah bisa terbang tanpa ini ya, karena dia udah flight controller yang cukup powerful juga. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.